Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dan selanjutnya kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari virus COVID-19. Perkenalkan, nama saya Adelia Safarina Aska dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika organisasi, directing, dan controlling dalam pelaksanaan manajemen. Dinamika organisasi. Dinamika memiliki arti kekuatan yang selalu berubah, sedangkan organisasi sebagai wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari dua arti kata tersebut, dinamika organisasi merupakan konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak dan berkembang dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan atau keadaan sekitarnya yang selalu berubah-ubah. Fungsi dinamika organisasi. Pertama, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan berbagai pekerjaan. Ketiga, mengatasi pekerjaan yang butuh pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang besar sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Saya akan membahas mengenai konflik organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara beberapa anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena terdapat kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas, kegiatan kerja, ataupun kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan dalam status, tujuan, nilai, dan persepsi. Konflik memiliki berbagai jenis, diantaranya 1. Konflik intrapersonal 2. Konflik interpersonal 3. Konflik antara individu dengan kelompok 4. Konflik antar kelompok dan 5. Konflik antar organisasi. Selanjutnya, penyebab dari konflik atau sumber-sumber konflik yaitu komunikasi, struktur, pribadi, kelangkaan sumber daya dan dana, tanggung jawab dan yurisdiksi yang tidak jelas, dan terakhir, ketergantungan pada pekerjaan. Selanjutnya, strategi dalam menyelesaikan konflik yaitu bicarakanlah kesulitan, jadilah pengalah yang baik, berpegang teguh pada pendirian sendiri jika kita yakin bahwa pendapat kita itu benar. Selanjutnya, berbuatlah kebaikan kepada orang lain dan jangan menganggap diri kita itu paling baik. Selanjutnya, terima kritik dengan lapang dada dan berilah kemenangan pada orang lain, serta lakukanlah kerjasama yang baik. Pembahasan berikutnya, directing atau pengarahan. Pengarahan merupakan proses menuntun kegiatan anggota organisasi menuju ke arah yang tepat. Komunikasi dalam organisasi dan lembaga akan melibatkan 4 fungsi, yaitu fungsi informatif. Organisasi dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Maksud dari kalimat tersebut, semua anggota dalam organisasi butuh info yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Selanjutnya ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian ada fungsi persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa hasil. Jadi, banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahan daripada memberikan perintah. Kemudian, yang terakhir, ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran komunikasi formal seperti newsletter, buletin. Gaya komunikasi kepemimpinan dibagi menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama ada the controlling style. Komunikasi ini membatasi, memaksa, dan mengatur pikiran dan tanggapan orang lain. Kemudian, pada komunikasi ini terjadi hanya satu arah. Selanjutnya, yang kedua, ada the equalitarian style. Gaya komunikasi ini dilakukan secara terbuka dan terjadi komunikasi dua arah. Ketiga, ada the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur.
Dan keempat, ada dynamic style, komunikasi yang dinamis cenderung agresif, yang tujuannya untuk merangsang karyawan agar bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat. Yang kelima, ada the relinquishing style, komunikasi yang mencerminkan kesediaan dalam menerima saran dibanding memberi perintah, meskipun para pimpinan mempunyai hak dalam memberikan perintah kepada karyawannya. Dan yang keenam, ada the withdrawal style. Komunikasi ini tidak baik untuk dipakai karena akan melemahnya tindak komunikasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terdiri dari 4, yaitu hambatan mekanik. Penyebabnya adalah faktor elektrik, mesin, dan media lainnya. Selanjutnya ada hambatan semantik. Penyebabnya yaitu faktor bahasa yang digunakan oleh para komunikator. Kemudian ada hambatan psikologis. Penyebabnya yaitu faktor kejiwaan. Dan terakhir ada hambatan antropologis. Penyebab dari hambatan ini adalah perbedaan pada diri manusia. Pembahasan yang terakhir mengenai controlling. Controlling yaitu pengawasan dan pengendalian, merupakan sebuah proses mengamati pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan mengoreksi kesalahan jika itu terjadi. Fungsi dari pengendalian ada 4, yaitu 1. Adaptasi lingkungan, 2. Meminimalisir kegagalan, ketiga, meminimumkan biaya, dan keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Setelah membahas fungsi pengendalian, selanjutnya kita akan membahas unsur pengendalian, yaitu detektor atau sensor, asesor atau penilai, efektor atau pengubah, dan jaringan komunikasi. Proses pengawasan sebagai berikut: menetapkan standar, mengukur kinerja, dan yang terakhir, memperbaiki penyimpangan. Berikut ini merupakan tujuan pengawasan menurut Maringgan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis pengawasan. Jenis pengawasan ada 4, yaitu yang pertama, jenis pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, jenis pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, ada jenis pengawasan aktif dan pasif. Dan yang terakhir, yang keempat, ada jenis pengawasan kebenaran formil. Cukup sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Jika ada kekurangan dan banyak kesalahan serta kelebihan waktu mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.